Pemirsa Batik TV dimanapun Anda berada, dan terutama pada umat agama Konghucu yang saat ini sedang menyaksikan, terimalah salam peneguhan iman, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tien. Xian Yu Wei Te. Pemirsa Batik TV, saya Herman Mulyanto selaku host dan Wense Budi Suniarto sebagai narasumber dan menjabat Ketua Bidang Pelayanan Umat Matakin Pusat. Dia akan menceritakan atau menjelaskan apa yang ada di dalam agama Konghucu. Mari kita bertanya kepada Wense Budi Suniarto. Wei Te Tung Tien, Wense. Xian Yu Wei Te, Tojin Herman. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Wense Budi Suniarto. Silahkan Wense. Terima kasih. Baik para pemirsa, saya mengajak para pemirsa semua untuk bersama-sama berdoa. Saya akan memimpin doa di dalam agama Konghucu. Mari kita bersikap pausimpatik. Kehadirat Huang Tian Sangti, Tuhan yang Maha Agung di tempat yang Maha Mulia, dalam tuntunan rohani Ceseng Kongse, penyertaan teladan para senming dan restu para leluhur Jin Cai. Sembah sujud kami panjatkan kehadiratmu Huang Tian. Semoga kuatlah iman kami untuk selalu belajar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Semoga dikuatkan iman dan satya, agar kehidupan kami selalu dapat mengembangkan peri cinta kasih, mengembangkan nilai-nilai kebenaran, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan pada akhirnya dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Kami yakin bahwa Huang Tian Sangti Tuhan sajalah yang menjadi penilik dan pembimbing atas kehidupan yang kini, nanti, dan selama-lamanya. Maha besar Huang Tian Khalik semesta alam, Tian Tuhan yang senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti, Wei Tian You Te. Wang Yi Sangti, Wei Tian You Te. San Cai. San Cai. Wei Te Tung Tien. Xian Yu Wei Te. San Cai. Baik, pemirsa Batik TV, mari kita mulai pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Wense seputar tata ibadah, ya, tata ibadah agama Konghucu. Baik, pertanyaan yang pertama Wense, kalau kita berdoa atau bersembahyang, kan kalau di agama lain itu ada yang bersujud, ada yang mengepalkan tangan. Nah, di dalam agama Konghucu bagaimana sikapnya Wense pada saat berdoa? Baik, Tojin Herman. Sebagaimana tadi sudah kami tunjukkan dalam doa pembuka, umat Konghucu itu ketika berdoa merangkapkan kedua telapak tangan dengan posisi tangan kiri ada di depan, kemudian tangan kanan ada di dalam dan bersilang. Kemudian ini kedua ibu jari bersatu di belakangnya, direkatkan ke dalam dada. Ini namanya adalah pausimpatik yang mempunyai arti mendekap 8 kebajikan. Ini adalah sikap doa dari umat Konghucu. Nah, apa yang terkandung filosofi daripada mendekapkan 8 kebajikan ini? 8 kebajikan itu adalah merupakan kristalisasi ajaran-ajaran agama Konghucu, yaitu Xiao Di Zhong Xin Li Yi Lian Ce. Kalau kita lebih lanjut, Xiao adalah merupakan bakti, satu sikap yang harus dijunjung oleh umat Konghucu dan menjadi sebuah ciri khas ajaran agama Konghucu, bahwa bakti adalah merupakan sebuah tindakan dari seorang anak atau manusia yang harus berbakti. Berbakti bukan saja hanya kepada orang tua,
tetapi berbakti juga kepada bangsa dan negara, juga termasuk berbakti kepada agama, dan tentu saja berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kemudian yang kedua itu rendah hati, mengajarkan kita mengenai kerendahan hati, karena ada tuntunan berikutnya bahwa kerendahan hati ini yang akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkah, sedangkan kesombongan akan mengundang rugi. Xiao Ti Chung, Satya. Kalau setia itu kepada manusia, sedangkan kalau satya itu berarti hubungan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau bisa juga kita dengan bahasa yang lebih gampang adalah takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Xiao Ti Chung Xin, Xin adalah merupakan nilai-nilai yang selanjutnya, di mana Xin ini artinya dapat dipercaya. Bagaimana kita dalam pergaulan, kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Xiao Ti Chung Xin Li Yi, Xiao Ti Chung Xin Li, kesusilaan. Hidup kita ini harus dalam sebuah tatanan yang baik. Dalam kesusilaan, hubungan kita dengan masyarakat juga harus menjunjung tinggi kesusilaan, sehingga hidup kita ini tidak semeraut, tidak cakap-cakap, tidak semau-maunya. Xiao Ti Chung Xin Li Yi adalah kebenaran, menjunjung nilai-nilai kebenaran. Lien, suci hati. Jangan kita kemudian hati kita penuh dengan perasaan-perasaan yang tidak pas. Kita harus mensucikan hati kita, sehingga apa yang kita kerjakan selalu dilandaskan dengan kesucian hati, sehingga akan mendatangkan kebaikan. Ce, yang terakhir adalah bijaksana. Nah, ini adalah merupakan simbol-simbol kristalisasi dari nilai-nilai yang ada di dalam agama Konghucu, yang kemudian dilambangkan dalam bentuk sikap doa kita. Ya. Terima kasih Wense, sudah dijelaskan begitu. Ternyata ada maknanya. Ya. Baik Wense, kita jeda dulu, nanti kita akan sambung di segmen berikutnya. Pemirsa Batik TV, mari kita lanjutkan acara kita di Cahaya Rohani Mimbar Agama Konghucu. Wense, pertanyaan selanjutnya, apa sih beda sembahyang dan doa? Dan harus dilengkapi atau boleh kita harus sembahyang saja atau harus doa saja? Atau harus dua-duanya? Pertanyaan yang bagus, Tojin Herman. Di dalam agama Konghucu kita memang mengenal ada sembahyang dan doa. Perbedaannya adalah kalau tadi yang dilakukan, kita ini sedang berdoa. Kalau berdoa ini merupakan komunikasi batin kita dengan Sang Pencipta. Mencurahkan, mengeluarkan semua apa yang ada di dalam batin kita, yang tertuang di dalam doa-doa, baik terucap maupun tidak terucap. Nah, kemudian kalau sembahyang berbeda dengan berdoa. Bersembahyang ini berarti kita mempunyai sebuah tata cara yang kita kenal dengan ibadah, dan ini tidak boleh dirubah-rubah. Artinya ketika kita berdoa, kita boleh dengan ekspresi masing-masing, tapi kalau kita bersembahyang berarti ada tatanan yang sudah dibakukan, dan ini tidak boleh dirubah semau-mau. Nah, bedanya sembahyang dengan berdoa itu. Atau di dalam bersembahyang, umat Konghucu itu selalu menggunakan sarana yang disebut dengan dupa atau hio. Jadi kalau seorang umat Konghucu kemudian dia mengangkat dupa dengan tata cara yang sudah dibakukan, berarti kita melihat umat Konghucu ini sedang bersembahyang. Bersembahyang dan berdoa seyogianya dilakukan bersama-sama. Bersembahyang dulu, kemudian baru berdoa. Tapi apakah harus? Tentu saja tidak.
Kalau misalkan dalam perjalanan di hotel kita tidak menemukan hiyo, tidak ada tempat bagi kita untuk menyalakan, mungkin juga tidak diperbolehkan karena asap itu kan bisa mengganggu yang lain-lain, maka boleh saja seorang umat Konghucu itu hanya berdoa. Tetapi apabila memungkinkan, bersembahyang dan kemudian berdoalah. Jadi bedanya ada di situ. Bersembahyang pasti menggunakan hiyo. Tanpa hiyo berarti seseorang sedang berdoa saja. Berdoa. Iya. Ya, terima kasih Banse. Selanjutnya inti dari sembahyang dan doa Konghucu itu apa sih sebenarnya, Banse? Ya, di dalam kitab Lici tertulis bahwa doa ini adalah merupakan salah satu cara bagi kita untuk melakukan sebuah kontemplasi, ya, sebuah hubungan kita dengan Sang Khalik Pencipta, di mana kita ini di dalam berdoa boleh mengajukan keluhan, tapi bukan berkeruh-kerutu, karena doa kita kan jelas tidak boleh berkeruh-kerutu. Di dalam kehidupan manusia tidak selalu hidupnya berjalan dengan mulus. Kadang-kadang ada cobaan, ada tantangan, ada banyak hal yang membuat manusia itu dalam hidupnya kemudian dia terpuruk. Daripada kemudian menulis status di Facebook, di sosial media, yang akhirnya menjadi konsumsi orang umum, lebih baik kita berkeluh kepada Tuhan, menyampaikan kepada Sang Pencipta betapa hidup kita ini sedang tidak baik-baik saja. Dengan demikian ketika kita sudah menceritakan segala sesuatunya kepada Tuhan, keluhan-keluhan kita ini membuat hati kita menjadi plong. Dan disitulah kita menemukan ketenangan, dan doa-doa kita yang kemudian dibawakan, menggetarkan Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban atas setiap doa-doa kita. Jadi inti doa kita ini, yang pertama, kita tentu harus bersyukur. Apapun, kita mengucapkan syukur karena sampai hari ini kita masih bisa bernapas dan kita masih hidup. Sehingga kita punya kekuatan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan kita. Setelah kita bersyukur, kemudian yang kedua, kita boleh mengajukan keluhan-keluhan itu. Dan terakhir tentu saja, doa kita adalah permohonan. Apa yang ingin kita berikan? Apa yang ingin kita mintakan kepada Tuhan? Sebagai Sang Maha Pengasih yang memang maha mengetahui, dan doa ini yang tulus, maka Tuhan akan kabulkan. Ya, terima kasih, Banse. Berarti dalam agama Konghucu, kita berdoa itu boleh meminta sesuatu kepada Tuhan, ya, Banse? Ya. Gitu ya. Betul. Tapi tadi, jangan lupa, syukurnya jangan lupa dulu. Yang terutama syukur. Bersyukur dulu. Yang kedua, baru kita mau minta apapun boleh, tapi dengan tata cara yang baik. Kalau kita meminta kepada Tuhan itu sebenarnya keinginan kita atau kebutuhan kita, Banse? Ya, kalau yang namanya kebutuhan dan keinginan beda jauh. Manusia cenderung hidupnya kacau itu karena keinginannya. Yang namanya makan kita itu butuh. Tapi kemudian kebutuhan makan kita berbeda-beda. Ada orang yang makan itu hanya sekedar dengan nasi sayur, makanan yang sederhana, tapi kemudian ada orang yang pengen makan steak. Nah, ketika orang hanya bisa makan nasi sayur, tapi dia berkeinginan makan steak, maka ini akan menjadi sebuah masalah di dalam kehidupannya. Nah, kemudian, tadi yang disampaikan, bolehkah kita berminta dan bermohon? Boleh, tetapi di dalam batas kebajikan. Artinya yang kita mintakan ini adalah sesuatu yang bajik. Kalau yang tidak bajik, Tuhan itu bukan tempatnya. Kita meminta itu di dalam kebajikan. Dan yang terpenting, yang tadi disampaikan juga, bahwa ketika kita meminta harus disertai dengan prasatya kita. Sebagai contoh, seorang pedagang, dia pengen usahanya maju, maka dia akan berdoa kepada Tuhan dengan bahasa yang sederhana, Tuhan beri aku rezeki. Ini bahasa yang sederhana. Tetapi umat Konghucu tidak sesederhana itu. Dia harus melakukan sebuah prasatya. Dia mungkin berdoa begini, Dien, kami memohon rahmat rezeki yang Tuhan berikan melalui toko yang saya kelola, dan saya berjanji akan menjalankan, mengelola usaha ini dengan penuh ketelitian, dengan penuh kejujuran, dan saya akan memberikan yang terbaik bagi pelanggan-pelanggan saya. Dari situlah nanti Tuhan itu akan memberikan pelanggan-pelanggan yang baik. Karena kita sudah berprasatya untuk menjalankan itu di dalam kebaikan. Kan salam kita hanya kebajikan, Tuhan berkenan. Tanpa kebajikan, Tuhan tidak akan berkenan. Baik pemirsa TV, Batik TV, dimanapun Anda berada, barusan kita sudah mendengarkan bahwa
doa di dalam agama Konghucu itu boleh meminta, tapi sebatas dalam kebajikan. Pemirsa Batik TV, kita akan jeda sebentar dan kita akan lanjut nanti. Pemirsa Batik TV, kita kembali dalam acara Cahaya Rohani Mimbar Agama Konghucu. Wense, tadi sudah dijelaskan bagaimana sikap tangan dan berdoa, bagaimana kita bersembahyang. Nah, di dalam persembahyangan agama Konghucu itu siapa sih yang kita sebut ya di dalam kita berdoa? Apakah malaikat atau Tuhan atau Tien ya atau apalah gitu. Baik. Menjadi ciri khas doa di dalam agama Konghucu, kita yang pertama menyebut Tuhan Yang Maha Esa dengan Huang Tien Sangti, atau bisa saja Tuhan, biasanya menjadi standar juga dalam doa kita. Ya. Tuhan Yang Maha Agung di tempat yang maha mulia. Apa yang ingin kita minta dari Tuhan adalah rahmatnya. Memohon rahmat karunia perlindungan, mohon rahmat kasih sayangnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita jelas dalam tuntunan rohani Seseng Gongce. Karena kita semua ini adalah pewaris ajaran yang luhur dan mulia dari Seseng Gongce. Kemudian kita juga dalam penyertaan teladan para senming, para suci, para orang-orang yang sudah melakukan kebajikan besar, sehingga dia diberikan penghormatan, masih dihormati sampai sekarang sekalipun sudah berpulang dalam jangka yang lama. Kepada Seseng Gongce kita minta berkah ajarannya, karena ajaran Nabi inilah yang membuat kita hidup ini menjadi penuh dengan keberkahan. Nabi Gongce mengajarkan kepada kita untuk mempelajari bagaimana hukum-hukum suci Tuhan itu berlangsung di dalam kehidupan kita, sehingga dengan memahami itu, Seseng Gongce di dalam ayat-ayatnya menjadi pedoman bagi kita, supaya di dalam kehidupan kita bisa sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan kehendaki, dan disitulah kemudian muncul berkah ajaran Nabi. Kepada para senming, itu kita memohon teladannya, karena sudah dipastikan para senming itu bisa dihormati, karya kebajikan mereka itu besar luar biasa, dan itu yang ingin dijadikan teladan. Nah, kemudian yang terakhir, tidak boleh dilupakan, yang menjadi inti ajaran agama Konghucu adalah para leluhur. Para leluhur adalah tentu saja orang-orang yang sudah berpulang. Kenapa kita masih menyebut para leluhur? Karena kita mendoakan semoga para leluhur yang sudah berpulang damai manunggal di dalam alam keabadian Tien yang maha gemilang. Dan juga ketika kita menyebut leluhur, itu seperti halnya kita membangkitkan semangat di dalam diri kita, menyalakan suar di dalam diri kita, karena adanya leluhur menjadikan kita ada hari ini. Kita hari ini ada karena leluhur kita. Sehingga sebagaimana kita meminum air tidak boleh lupa sumbernya. Ingatan kepada leluhur yang ada di dalam hati kita ini seperti pohon yang punya akar kuat. Kalau pohon akarnya kuat, dia tidak akan mudah tercerabut, tidak mudah tumbang. Maka doa kita memanggil, menyebut Tuhan, menyebut Nabi dan para suci, para senming itu, dan juga menyebut leluhur kita. Iya. Ini tidak boleh dilupakan. Jadi nggak asal sembarangan kita sebut gitu ya, Wense ya. Nah, ini sudah menjadi standar ya, menjadi tata ibadah kita. Kalau kita berdoa selalu 3 ini kita sebut. Ya, terima kasih Wense.
Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan Bonse yang harus saya sampaikan, tapi mungkin waktunya juga kita harus akhiri. Dan sebelum kita mengakhiri, mari kita tutup dengan doa, dan saya memohon Bonse untuk menutup dengan doa. Dengan senang hati. Terima Chin kasih Herman. Bonse. Para pemirsa, mari bersama-sama kita menutup acara kita dengan doa penutupan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Huang Tian Sangti atas segala rahmat kasih karunia, atas segala perlindungan yang telah diberikan kepada kami. Semoga kuat iman kami, satya pada Tuhan, dan di dalam kehidupan ini, Dian Tuhanlah yang menentukan segalanya. Manusia wajib berusaha, pada akhirnya Tuhan yang menentukan. Kami bermohon rahmat kasih perlindungan Huang Tian senantiasa menyertai yang berkebajikan. Huang Yi Sangti, Wei Tian You De San Zai, Sangti Wei Tian You De San Zai, Wei De Dong Tian Xian You Yi De. Demikianlah pemirsa Badik TV dengan acara Cahaya Rohani Mimbar Agama Konghucu. Sekian dan terima kasih. Wei De Dong Tian, Xian You Wei De San Zai. San Zai.